Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan, yang mana pada hari ini materi kita yaitu mencoba membahas tentang konstruksi jalan yang merupakan salah satu dari jenis-jenis konstruksi bangunan. Masih bersama saya dalam mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan untuk kelas 10 DPIB. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jalan, di mana jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, di mana ada yang namanya jalan umum, yang merupakan jalan yang diperuntukkan untuk bagi lalu lintas umum. Ada jalan khusus, adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Lalu ada jalan tol, di mana jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional, yang menggunakannya wajib dikenakan atau membayar tol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan bagian jalan. Yang pertama yaitu struktur jalan terdiri dari badan jalan, ambang pengaman, perkerasan jalan, dan tanah dasar. Untuk bagian-bagian jalan ada damija, damaja, dan dawasja. Yang pertama dari struktur bagian jalan yaitu ada badan jalan. Bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan. Lalu yang kedua yaitu ada ambang pengaman, yang merupakan struktur jalan di luar daerah manfaat jalan yang berfungsi sebagai pengaman konstruksi jalan terhadap struktur lainnya agar tidak masuk ke kawasan jalan. Dengan kata lain, ambang pengaman ini adalah sejalur lahan di sisi luar badan jalan dengan lebar ditetapkan oleh pembina jalan yang diperuntukkan bagi pengaman konstruksi badan jalan. Lalu yang ketiga yaitu ada perkerasan jalan, adalah lapisan suatu konstruksi yang terletak di atas tanah dasar yang telah mendapatkan pemadatan, baik ke arah horizontal maupun vertikal, dan akhirnya meneruskan beban ke tanah dasar, sehingga beban pada tanah dasar tidak melampaui daya dukung tanah yang diizinkan. Lapis perkerasan suatu jalan terdiri dari satu ataupun beberapa lapis material batuan dan bahan ikat. Bahan batuan dapat terdiri dari berbagai fraksi batuan yang direncanakan sedemikian sehingga memenuhi persyaratan yang dituntut. Lalu yang keempat ada tanah dasar, yaitu lapisan tanah yang didesain untuk pemasangan perkerasan jalan. Tergantung pada kondisi tanah tersebut. Nah, berarti mahal atau murahnya pembangunan jalan juga ditentukan kondisi tanah dasar yang mendukung pembangunan jalan tersebut. Nah, sedangkan untuk bagian-bagian jalan yaitu ada damija atau daerah milik jalan, merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan, guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas di kemudian hari.
serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Nah, lebar minimum dari Damaja ini sendiri yaitu sekurang-kurangnya sama dengan lebar Damaja. Tinggi atau kedalaman yang diukur dari permukaan jalur lalu lintas. Serta penentuannya didasarkan pada keamanan, pemakaian jalan sehubungan dengan pemanfaatan. Nah, daerah milik jalan, daerah manfaat jalan serta ditentukan oleh pembina jalan. Lalu yang kedua ada Damaja, di mana Damaja ini yaitu daerah manfaat jalan yang merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Nah, lebar Damaja ditetapkan oleh pembina jalan sesuai dengan keperluannya. Tinggi minimum biasanya 5 meter dan kedalaman minimum yaitu 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan. Lalu yang ketiga ada Dawasja atau daerah pengawasan jalan. Adalah sejalur tanah tertentu yang terletak di luar daerah milik jalan, yang pembinaannya diawasi oleh pembina jalan, yang dimaksudkan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan. Nah, di mana Dawasja ini merupakan ruas di sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang ditentukan berdasar dengan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi. Nah, ditetapkan oleh pembina jalan. Daerah penguasaan ini dibatasi oleh lebar diukur dari as jalan. Nah, demikianlah sedikit tentang struktur dan bagian-bagian jalan. Untuk selanjutnya yaitu geometrik jalan. Geometrik jalan ini didefinisikan sebagai suatu bangun jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk atau ukuran jalan raya, baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang, maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalan. Nah, pada geometrik jalan ini kita akan membahas yang pertama yaitu penampang melintang jalan, elemen geometrik jalan, lalu yang ketiga yaitu komponen geometrik jalan. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang penampang melintang jalan yang merupakan bagian yang tegak lurus pada sumbu jalan untuk membentuk serta susunan bagian-bagian jalan yang bersangkutan dalam arah melintang. Penampang melintang jalan yang digunakan harus sesuai dengan klasifikasi jalan serta kebutuhan lalu lintas yang bersangkutan. Demikian pula lebar badan jalan, drainase, dan kebebasan pada jalan raya, semua harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, terdiri dari beberapa bagian, yakni yang pertama bagian yang langsung berguna untuk lalu lintas, bagian yang berguna untuk drainase jalan, dan yang ketiga pelengkap jalan. Nah, contoh bagian-bagian jalan bisa kita lihat yaitu ada jalur lalu lintas, lajur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, median, jalur tepian, saluran samping, kemiringan, kerep, dan pengaman tepi. Nah, baiknya kita bahas dulu beberapa dari bagian jalan ini, yaitu yang pertama ada jalur lalu lintas. Adalah keseluruhan perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lintas kendaraan. Nah, biasanya ditandai dari bagian jalan yang diaspal atau beton
pada jalan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah, di daerah pusat perkotaan biasanya dibatasi dengan curb untuk melindungi pejalan kaki dari lalu lintas kendaraan, dan pinggiran kota langsung berbatasan dengan bahu jalan. Sedangkan lajur lalu lintas merupakan bagian jalan yang memanjang sebagai jalur lalu lintas kendaraan. Lajur lalu lintas ini dibatasi dengan marka jalan dengan lebar jalan disesuaikan dengan kendaraan yang akan dilalui. Lalu bahu jalan adalah jalur yang terletak di tepi jalur lalu lintas. Nah, bahu jalan lajur lalu lintas ini dibatasi dengan marka jalan dengan lebar jalan disesuaikan dengan kendaraan yang melaluinya. Bahu jalan adalah jalur yang terletak di tepi jalur lalu lintas. Bahu jalan mempunyai kemiringan untuk keperluan pengairan air dari permukaan jalan dan juga untuk memperkokoh konstruksi perkerasan. Kemiringan dari bahu jalan normal antara 3% sampai dengan 5%. Lalu yang keempat yaitu median adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Jalan 2 arah dengan 4 lajur atau lebih harus dilengkapi median. Lalu ada trotoar atau sidewalk adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus untuk pejalan kaki. Untuk keamanan pejalan kaki, maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa curb itu tadi. Nah, perlu tidaknya trotoar disediakan itu tergantung dari volume pedestrian dan volume lalu lintas pemakai jalan tersebut. Nah, itulah tadi diantaranya bagian-bagian jalan. Selanjutnya, yang kedua dari geometrik jalan, kita akan membahas tentang elemen geometrik jalan. Yang pertama yaitu elemen horizontal atau trase jalan yang memperlihatkan apakah jalan itu lurus, menikung ke kiri, menikung ke kanan. Nah, hal ini disesuaikan dengan kondisi medan jalan sehingga memenuhi kebutuhan operasi lalu lintas dan keamanan pengguna jalan. Yang kedua ada elemen vertikal atau penampang memanjang jalan yang memperlihatkan apakah jalan tersebut tanpa kelandaian, mendaki atau menurun. Nah, hal ini dipertimbangkan kondisi medan jalan dengan memperhatikan sifat operasi kendaraan, keamanan, jarak pandang, dan fungsi jalan, serta berkaitan pula dengan pekerjaan tanah, yakni galian dan timbunan yang harus dikerjakan. Lalu yang ketiga yaitu ada penampang melintang. Penampang melintang jalan ini merupakan bagian-bagian dari jalan yang memperlihatkan lebar dan jumlah lajur, median, drainase, kelandaian lereng, galian dan timbunan, serta bangunan pelengkap lainnya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga dari geometrik jalan yaitu komponen geometrik jalan. Yang pertama ada jari-jari lengkung. Nah, jari-jari lengkung ini merupakan jari tikungan atau lengkungan panjang jari-jari tikungan yang ditarik dari pusat lengkungan. Yang kedua ada derajat lengkungan yang terbentuk oleh jari-jari lengkungan tikungan. Sedangkan kelandaian atau grade merupakan kemiringan bagian ruas jalan secara memanjang. Super elevasi
itu merupakan kemiringan melintang permukaan jalan yang dibuat pada bagian tikungan elemen horizontal untuk menghindari gaya sentrifugal kendaraan yang melintas. Lalu yang kelima ada lengkung peralihan, yang merupakan lengkungan pada tikungan yang dibuat untuk pelarihan bagian jalan lurus ke bagian jalan yang memiliki jari-jari lengkung dengan kemiringan tertentu. Lalu ada bagian tangan, merupakan bagian jalan yang berbentuk lurus pada saat atau sebelum berubah bentuk menjadi lengkungan. Yang ketujuh ada bagian lengkung atau curve section, merupakan bagian jalan yang berbentuk lengkung sebagai akibat dari transisi atau peralihan penyesuaian kecepatan kendaraan. Sedangkan daerah bebas samping merupakan bagian yang terdapat pada tikungan agar pandangan pengemudi kendaraan dapat mencapai jarak pandang sesuai dengan persyaratan. Lalu yang terakhir yaitu pelebaran tikungan, merupakan penambahan lebar tikungan pada perkerasan jalur lalu lintas utama agar kendaraan yang melewati tikungan tetap berada pada jalur yang sudah ditentukan. Nah, demikian tadi untuk geometri jalan. Sekarang kita akan bahas tentang jenis konstruksi jalan yang aman. Yang pertama yaitu konstruksi jalan beton, di mana konstruksi jalan beton ini biasa disebut dengan perkerasan kaku, di mana komposisinya terdiri dari plat atau slab beton sebagai lapis pondasi dan lapis pondasi bawah di atas tanah dasar. Adapun kelebihannya dari konstruksi jalan beton ini yaitu tahan terhadap genangan air dan banjir. Biaya perawatannya juga relatif lebih murah. Namun kekurangannya salah satunya yaitu jalan raya ini lebih tinggi. Nah, ini dikarenakan memang karena karakteristik dari jalan beton yang kerap menaikkan elevasi jalan saat perbaikan pada jalan lama. Lalu yang kedua ada jalan aspal. Nah, jalan aspal atau hot mix merupakan konstruksi jalan yang menggunakan bahan pengikat aspal panas. Nah, biasanya campuran aspal panas didatangkan impor. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu kondisi jalan lebih halus, tidak bergelombang. Nah, sedangkan aspal ini kekurangannya ternyata jalan aspal tidak tahan terhadap genangan air. Nah, untuk itu diperlukan sistem drainase yang baik. Nah, jika tidak, maka jalan akan berlubang karena genangan air setelah hujan. Sehingga jika jalan lingkungan perumahan menggunakan aspal, nah ada baiknya menanyakan kepada pengembang mengenai perawatan jalannya. Lalu yang ketiga ada paving block atau jalan paving block. Nah, jalan ini juga bisa disebut dengan blok beton, terbuat dari campuran pasir dan semen, lalu ditambahkan dengan atau tidak campuran lain seperti abu bata dan lainnya. Nah, untuk jalan paving block ini kelebihannya yaitu pada saat memasang paving block up cukup mudah dan tidak memerlukan alat berat. Nah, namun kelemahannya yaitu dia tidak tahan terhadap kendaraan berat ini, sehingga sangat direkomendasikan diterapkan pada jalan-jalan pemukiman saja. Nah, cukup saya rasa untuk konstruksi jalan ini. Demikian
Semoga kita dapat ketemu lagi dan untuk pembahasan dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.